Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia podcast Bu Dosen, sesi ke-6 yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ratro Indakto. Sehari-harinya saya di Perpustakaan Kampus 2. Jadi dalam podcast kali ini kita akan mengupas informasi buku ajar dengan judul Basis Data Informatika untuk Mahasiswa Informatika UMSIDA. Jadi sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai buku ajar ini, terlebih dahulu kita perkenalkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, Ibu cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam, selamat siang. Beliau ini namanya dulu, Bu, ya. Jadi namanya Bu dosen cantik ini Ika Ratna Indra Astuti Eskom MT. Biasanya dipanggil mahasiswa Bu Ika. Bu Ika. Bu Ika, Bu Ratna, Bu Indra. Kok nggak Bu Indra aja, Bu, ya? Enggak, Bu Ika aja. Kalau Bu Indra nanti kompetitornya Nyonya Indra ini. Baik, beliau merupakan dosen UMSIDA, dosen di jurusan informatika. Dalam dunia basis data, beliau ini sudah tidak diragukan lagi dan sudah cukup malang melintang. Jadi saya kenal dengan Bu Ratna ini sudah sejak tahun 2006. Dulu masih beliaunya sebagai programmer di perpustakaan, membantu dengan betul. Ibu Lilis Suharyati. Kemudian dibutuhkan oleh tingkat universitas untuk mengembangkan sistem di universitas. Jadi di tahun 2016 beliau ini sebagai programmer basis data sebagai kasih. Kemudian di 2003 meningkat jabatannya menjadi Bis Data dan Informasi Strategis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Wow, dibilang, Bu. Jadi kalau saya berbicara dengan programmer ini, kenapa? Saya hati-hati sekali, Bu. Karena bahasanya lain juga. Kalau bahasanya lain ini, kalau zaman orang-orang dulu, kalau ibu-ibu ini rasan-rasan, kalau ini beda. Rasan-rasanya pakai bahasa pemrograman. Baik, Ibu, untuk waktu agar tidak terbuang, kita akan kupas tuntas buku ajar yang jenengan bikin. Ya. Jadi agar mahasiswa nanti itu tahu buku ini seperti apa. Isinya apa? Jadi mahasiswa nggak melihat hanya di perpustakaan melalui katalog saja, tapi dengan sesi ini, podcast ini, mungkin mahasiswa tercerahkan dengan adanya podcast ini dengan membahas buku ajar tersebut. Ya. Pertanyaan yang pertama, Bu, buku ini berisi tentang apa toh? Kita kan membahas tentang basis data ya. Jadi basis data itu merupakan salah satu ilmu dari mata kuliah dari informatika yang wajib untuk diambil oleh anak-anak karena dia ini support sistemnya untuk kita membuat sistem informasi. Jadi kalau dulu sebelum ada penyimpanan secara elektronik itu kan kita kalau pengen menyimpan data itu kan dicatat ya di buku. Kalau kita dicatat di buku, kira-kira yang terjadi itu banyak yang negatifnya. Seperti kalau catatannya hilang, kita carinya di mana? Atau kena hujan, catatannya kan kita bingung. Maka pada tahun mulai 1960 itu basis data ditemukan. Lah dari situ pencatatan atau penyimpanannya mulai ke elektronik. Jadi dia basis data itu kumpulan dari data-data yang saling berelasi antara satu dengan yang lain yang dia nanti disimpan secara elektronik. Oh, tapi beda dengan kayak Excel gitu ya, beda. Beda-beda. Jadi akan terkoneksi satu sama lain. Iya, betul. Jadi datanya itu jadi tidak redundansi atau dia itu tidak ada data yang sama. Kalau dulu kan kita datanya hilang ya wes kita catat lagi gitu ya. Tapi sekarang kalau kita ada datanya terus kita masukkan lagi itu otomatis nanti basis datanya itu menolak. Karena datanya sudah ada.
Oke. Jadi perlu dipahami ya untuk mahasiswa Umsida. Jadi buku ini berisi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Kemudian target dari pembacanya ini siapa? Yang utama itu adalah mahasiswa, karena ini kan memang dari bagian dari mata kuliah ya. Isinya itu sudah disesuaikan dengan RPS, rencana pembelajaran, tapi juga terbuka untuk umum yang mau belajar tentang basis data. Karena saya membuatnya itu untuk ringan dibaca. Bisa dibaca oleh siapapun yang ingin belajar tentang basis data. Jadi basis data itu tidak susah, tapi mudah. Susah. Jadi memberikan informasi semudah mungkin ya, agar pembaca yang lain itu bisa paham. Iya, betul. Dan target pembacanya pun dari mahasiswa kita sendiri, tidak menutup kemungkinan untuk mahasiswa yang lain. Iya, atau pihak umum yang masyarakat umum yang lain yang pengen belajar tentang basis data. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga, Ibu. Mengapa buku ini penting bagi target pembaca? Oh ya. Karena di basis data tadi kan sudah saya jelaskan ya, kita membuat sistem informasi itu tidak lepas dari basis data. Karena mungkin orang yang nggak pernah membayangkan kita itu sistem informasi, kita masukkan datanya, kita simpan, itu jalannya kemana sih gitu kan ya. Yang penting kan saya lihat itu datanya ada, tapi kan di baliknya itu kan kalau pemrograman itu yang dia ini back end-nya gitu ya. Kalau front end itu kan yang dilihat sama yang user penggunanya, yang back end-nya itu lah biasanya programmernya itu berhubungan dengan basis datanya itu. Jadi setelah data ini kita masukkan, itu kita simpan di mana sih? Jadi untuk penyimpanannya itu kita biasanya belajar dulu sebelum menyimpan, itu menganalisa kira-kira data yang mau disimpan di basis data itu data seperti apa. Kemudian kalau saya ke mahasiswa itu saya ibaratkan membuat sebuah almari. Jadi untuk menyimpan sebuah pakaian itu kan kita butuh almari ya. Kemudian di dalamnya itu almarinya itu ada berapa rak yang kita butuhkan. Nah itu di basis data itu juga sama. Jadi basis datanya itu kita membuat almarinya, kemudian di dalamnya itu terdapat tabel-tabel yang nanti digunakan untuk menyimpan data-data yang dia ini satu himpunan yang sama. Misalkan kalau di sini itu data buku, kemudian data rak, seperti itu. Nah, selain analisa, itu nanti juga penerapannya di database management system. Kalau kita sudah bicara tentang database management system, itu berarti software yang akan kita pakai untuk menyimpan data-data atau mengelola data-data itu apa. Misalkan kita pakai MySQL, atau pakai Oracle, atau Postgre. Nah, itu tergantung nanti berdasarkan kebutuhannya di instansi atau di perusahaan itu apa. Karena yang database management system kan ada yang berbayar dan ada yang free. Ya, jadi kita tergantung yang pemakainya aja. Ya, kan ada positif sama negatif. Oke. Cukup jelas. Jadi pencerahannya luar biasa sekali. Kemudian buku sejenis yang nanti mungkin bisa dijadikan referensi oleh mahasiswa selain buku ajar yang dimiliki. Oh ya, itu kan banyak sekali ya, Mas, yang di buku-buku di luar itu untuk basis data bisa dicari untuk yang basis data dengan MySQL atau sama dengan pemrograman PHP itu sudah satu paket ya, bisa untuk sebagai rujukan. Yang penting ada basis data. Suruhnya di situ ada basis data. Iya, betul. PHP, MySQL itu. Iya. Kalau pembedanya Ibu, mungkin harusnya ada pembedanya ya dari buku ajar penulis Ibu Ika Ratna ini dengan mungkin yang lainnya. Iya. Kalau saya itu detail ya, mendetailkan mulai dari analisa, terus pengenalan data itu apa, macam-macam data itu berdasarkan sumbernya, jenisnya. Kemudian kita menggunakan, kalau mengolah basis data itu kan menggunakan bahasa itu ya, SQL, Structured Query Language, ya mulai dari ada DLL, Data Definition Language, Data Manipulation Language, Data Control Language gitu. Jadi semuanya ada di dalam buku itu. Lah nanti untuk
contohnya penerapannya sudah ada studi kasusnya. Jadi kalau misalkan ada ini studi kasus ini, kemudian dipecahkan seperti apa, itu mulai dari awal analisa, kita membuat entitas, atribut, tipe datanya apa, size-nya itu berapa, sampai nanti diterapkan ke dalam database manajemen sistem. Oh, oke. Jadi mulai dari dasar sampai iya betul, dasar sekali pengenalan data sampai penerapan di database manajemen sistem. Oke. Yang terakhir ini Bu, yang paling menarik dari buku ini mungkin bisa diberikan sedikit. Oh ya, untuk yang mungkin yang paling menarik itu langsung kita ke to the point ininya ya. Jadi kalau ada perintah, misalkan kita itu pengen menampilkan data ini gitu, nanti akan ada perintahnya. Kemudian ada tipsnya. Kalau misalkan saya kan sudah kecimpung lama itu di dunia database ya. Kira-kira kalau kadang itu saya kesulitan, oh ini tuh harusnya itu tipe datanya itu harus sama, tapi kadang ada yang menganalisa tipe datanya berbeda saya, jadi harus dikonversi lah. Seperti itu tipsnya yang ada di buku ajar itu tadi. Oh, seperti itu. Jadi langsung penerapan ke database manajemen sistem. Ya. Terakhir Ibu, ini pertanyaan yang dari dulu menjadi pertanyaan juga bagi saya. Kan ada MySQL, ada PHP. Ya. Yang membedakan di sini apa itu? Kalau MySQL itu adalah software untuk mengelola basis datanya. Jadi untuk menyimpan data-data yang kita masukkan. Sedangkan PHP itu bahasa pemrograman untuk menjembatani antara pengguna sama basis data. Karena pengguna itu tidak boleh mengakses basis data secara langsung. Karena kalau dia tidak mengerti, basis datanya dihapus kan hilang data semuanya. Maka untuk menjembatani itu kita membutuhkan bahasa pemrograman yang biasanya digunakan untuk membuat sistem informasi. Karena user itu kan memasukkan data kan melalui sistem informasi ya, tidak melalui basis data. Jadi itu perbedaannya Mas. Oh, seperti itu perbedaannya. Luar biasa sekali podcast kali ini. Semoga mahasiswa UMSIDA khususnya tercerahkan. Jadi buku ajar basis data informatika ini berisi apa saja sih? Jadi mungkin kalian bisa melihat, nanti akan kita tayangkan di YouTube Perpustakaan, ada juga Notify dan Notify yang akan kita sharekan di sana. Baik, terima kasih Sama-sama atas pencerahannya. Semoga ini menjadi manfaat sendiri bagi mahasiswa dan semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.